Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih teman-teman semua? Kenalin, aku Salma Ryan dan kalian lagi nonton video spesial dari aku yang akan membahas konsep keren yang bisa bikin komunikasi kalian jadi lebih efektif dan ngerti satu sama lain. Nah, teman-teman udah kebayang belum sih maksudnya apa? Sesuai di judul, kita akan membahas tentang metamodel. Nah, buat yang masih bingung apa sih metamodel ini, jadi basically metamodel ini cara untuk merepresentasikan makna atau maksud sesungguhnya di balik ucapan atau teks kita. Nah, dia ini ngebantu kita biar ngomongnya tuh lebih jelas, nggak ambigu dan saling ngerti gitu loh maksudnya. Kenapa sih metamodel ini penting? Coba deh kalian pikirkan. Sering kan di dalam komunikasi sehari-hari kita tuh sering kali ngalamin salah paham atau beda persepsi, atau bahkan sampai kita bisa berantem gara-gara miskomunikasi. Nah, ini tuh disebabkan karena kita manusia punya model atau cara pandang yang berbeda-beda tentang suatu hal. Nah, metamodel ini sebenarnya penting buat kita gunain supaya kita itu bisa mengomunikasikan maksud kita dengan lebih jelas dan mengurangi kesalahpahaman itu. Caranya bagaimana? Jadi caranya adalah dengan memetakan atau memodelkan makna di balik ucapan kita secara eksplisit. Misalnya nih, kalau kita lagi ngomong sama teman kita, dia tuh cewek yang nakal. Pasti kebanyakan orang bakal mikir nakal di sini dengan maksud yang negatif. Padahal kan maksud kita kan nakal di sini mungkin kayak dia tuh jahil atau dia tuh bandel, tapi bukan yang dalam konteks negatif gitu. Nah, dengan memakai metamodel, kita bisa mengklarifikasi makna kita secara lebih eksplisit. Misalnya dengan maksud aku nakal di sini tuh cuma jahil atau suka bercanda, bukan dalam arti negatif. Dengan begitu, persepsi lawan bicara kita jadi lebih jelas dan kita bisa mencegah kesalahpahaman. Komunikasi jadi lebih efektif dengan adanya klarifikasi makna secara eksplisit kayak gitu. Intinya sih, metamodel ini penting karena bisa membantu kita untuk mengomunikasikan apa yang benar-benar kita maksud secara lebih jelas dan lebih transparan, sehingga kita bisa mengurangi distorsi makna yang bisa menyebabkan kesalahpahaman itu. Nah, dengan begitu, proses komunikasi kita bakalan lebih lancar dan lebih efektif lah pokoknya. Nah, teman-teman, tadi kan kita udah membahas panjang lebar tentang metamodel itu sendiri. Gimana, udah paham belum? Nah, sekarang kita bakalan membahas tentang 3 pola utama metamodel itu sendiri. Ikutin terus ya. Jadi, yang pertama adalah generalisasi, yaitu membuat pernyataan umum yang berlebihan tanpa pengecualian. Nah, coba teman-teman lihat, ada ilustrasi di samping, ada ikon amplop yang tertutup rapat. Nah, di atas amplop itu ada tanda seru yang seperti menegaskan isi pesannya. Di dalam amplop tersebut ada tulisan, "Semua orang membenciku." Nah, ilustrasi ini mencoba menggambarkan adanya generalisasi berlebihan dalam kalimat tersebut. Kenapa? Karena kata semua itu mengindikasikan kalau nggak ada pengecualian sama sekali. Padahal dalam kenyataannya hampir mustahil kalau benar-benar semua orang itu membenci dia. Coba bayangin aja, masa bayi yang baru lahir langsung benci dia? Atau nenek-nenek yang tinggal di pelosok yang nggak kenal dia, masa bisa langsung membenci dia? Enggak kan? Pasti ada aja orang yang nggak membenci dia. Nah, itu dia, makanya pernyataan semua orang membenciku itu terlalu digeneralisir. Jadi dalam kasus seperti ini, kita itu perlu mengingatkan orang tersebut untuk gak terlalu gegabah mengeneralisir sesuatu. Mungkin lebih baik bilang, kayaknya banyak orang yang gak suka sama aku, atau semacamnya. Nah, dengan begitu, pernyataannya itu gak terlalu digeneralisir dan kita tuh masih membuka kemungkinan ada pengecualian, ada orang-orang yang mungkin masih menyukainya. Kadang di dalam komunikasi itu kita sering gegabah menggunakan kata-kata seperti semua atau selalu, padahal kenyataannya pasti ada pengecualian. Makanya penting bagi kita untuk menghindari generalisasi berlebihan itu supaya kita itu nggak terlalu over, apalagi sampai salah persepsi. Yang kedua, penghapusan, yaitu informasi penting dihilangkan dari pernyataannya. Jadi gini, coba teman-teman lihat ilustrasi di samping saya, ada icon amplop, tapi sebagian amplop itu hilang atau nggak lengkap visualnya. Nah, di dalam amplop tersebut ada tulisan itu mahal. Nah, ilustrasi ini mencoba menggambarkan adanya penghapusan atau penghilangan informasi penting dalam kalimat tersebut. Kenapa? Soalnya kata mahal itu sifatnya relatif dan perbandingan.
mahal dibandingkan dengan apa? Nah, informasi pembandingnya ini nggak disebutin atau dihapus dalam pernyataan tadi. Coba bayangin, misalnya lagi di mall, terus ngomong gitu sambil nunjuk jam tangan mewah. Ya wajar lah kalau dibilang mahal, soalnya kita bisa bandingin harganya dengan jam tangan yang biasa. Tapi gimana kalau ternyata yang ditunjuk itu mobil? Waduh, mahal itu jadi nggak relevan lagi kan dibandingkan harga mobil pada umumnya. Nah, itu dia. Dengan nggak nyebutin pembanding harganya, informasi jadi hilang atau dihapus. Kita jadi bingung mahal itu dibandingkan dengan apa. Nah, di dalam komunikasi itu sendiri, hal-hal kayak gini itu sering terjadi dan bisa bikin salah paham. Makanya penting untuk mengungkapkan informasi secara utuh dan jelas. Misal daripada ngomong itu mahal, lebih baik ngomong itu mahal dibandingkan jam tangan yang biasa aku pakai, atau mobil itu mahal untuk kelas yang sedan. Gitu kan lebih jelas. Informasi pembandingannya pun tidak dihapus. Kita jadi tahu perbandingan harganya yang bikin sesuatu itu disebut mahal. Ya, intinya sih kita tuh harus hati-hati dalam ngomong dan jangan menghapus informasi penting itu. Sebisa mungkin kita ungkapkan secara lebih lengkap dan jelas biar orang itu nggak bingung mendengarnya. Yang ketiga, distorsi atau pernyataan yang mendistorsi makna ataupun tanggung jawab. Nah, coba perhatikan ilustrasi di samping. Kita lihat di situ ada kalimat dia membuatku marah. Nah, pada kalimat ini orang tersebut mendistorsi atau mengalihkan tanggung jawab atas emosinya sendiri ke pihak lain. Nah, simbol icon amplop dengan panah yang gak lurus ini secara visual mewakili adanya distorsi atau pemutarbalikan makna dalam kalimat tersebut. Jadi gini loh, rasa marah itu sebenarnya emosi internal kita yang muncul dari dalam diri sendiri. Tapi dengan mengatakan dia membuatku marah, nah ini kan jadi seolah-olah dia orang lain yang menyebabkan dan bertanggung jawab atas kemarahan kita. Padahal ya meskipun mungkin ada tindakan atau kata-kata dari orang lain yang kita anggap sebagai pemicunya, tetap saja reaksi marah itu kan pilihan kita sendiri. Jadi kita yang memutuskan untuk marah atau tidak dalam situasi tersebut. Nah, dengan mendistorsi tanggung jawab ini, kita jadi seperti mengelak dan tidak mau bertanggung jawab penuh atas emosi kita sendiri. Jadi secara nggak langsung, kita tuh seperti menyalahkan pihak lain atas apa yang kita rasakan. Seharusnya kita tuh bisa mengungkapkan dengan lebih jelas dan mengakui tanggung jawab kita. Misalnya nih, aku merasa marah ketika dia melakukan itu, atau sikap dia tadi tuh membuat aku merasa kesal. Nah, dengan begitu kita tuh mengakui bahwa yang merasakan emosi itu kita, tapi tidak dilempahkan pada orang lain. Intinya jangan mendistorsi tanggung jawab atas apa yang kita rasakan ke pihak lain ya. Dalam komunikasi seringkali kita itu mendistorsi informasi atau tanggung jawab tanpa sadar. Makanya penting buat kita untuk mengungkapkan dengan jelas dan tidak mengalihkan tanggung jawab sembarang. Nah, tadi kan sudah dijelaskan apa aja 3 pola utama metamodel tersebut. Nah, sekarang kita bakal belajar bagaimana sih kita itu menggunakan metamodel itu. Coba teman-teman lihat ilustrasi di samping. Ada gambar 2 orang lagi ngobrol, kita sebut aja si A dan si B. Nah, di atas kepala mereka ada balon-balon percakapan nih. Misalnya balon A isinya semua orang membenciku. Nah, si B bisa tanya balik dengan pertanyaan metamodel, apa maksudmu dengan semua orang itu? Jadi si A ini bakal disadarkan bahwa menggunakan kata semua itu terlalu mengeneralisir dan pastinya masih ada pengecualian itu. Lalu yang kedua, misal balon si A itu isinya itu mahal banget. Nah, si B itu bisa langsung tanya, mahal dibanding sama apa emangnya? Akan jadi jelas kalau misalnya si A itu memberikan konteks atau pembandingnya. Nah, ini yang terakhir nih. Misalnya si balon A itu tulisannya dia membuatku marah. Si B itu bisa langsung bertanya, bagaimana tepatnya dia membuatmu marah? Bukankah emosi itu tanggung jawabmu sendiri? Boom, dengan pertanyaan itu, si A itu langsung sadar untuk tidak mendistorsi tanggung jawab atas emosinya ke orang lain. Nah, dengan saling bertanya seperti contoh di atas, komunikasi itu jadi makin jernih dan saling memahami. Nggak ada lagi tuh generalisasi berlebihan, penghilangan konteks, atau distorsi tanggung jawab
tanggung jawab emosi. Intinya sih dengan menggunakan pendekatan metamodel seperti bertanya balik tadi, kita tuh bisa memperjelas makna di balik ucapan lawan bicara. Komunikasi jadi lebih efektif dan gak ada lagi kesalahpahaman atau bias persepsi. Gitu kan manfaatnya. Nah, dengan metamodel kita bisa ngomong dengan lebih jernih, saling mengklarifikasi dan mencegah distorsi makna. Pokoknya buat komunikasi itu makin lancar lah, insya Allah. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu metamodel, terus kita juga udah bahas 3 pola utama metamodel, terus kita tadi juga sudah mencoba bagaimana kita menggunakan metamodel. Sekarang waktunya kita latihan tentang metamodel itu. Jadi nanti latihannya aku bakal bacain beberapa pernyataan yang mengandung generalisasi berlebihan, penghapusan informasi penting, atau distorsi tanggung jawab. Tugas kalian nanti adalah mengidentifikasi jenis pola apa yang terjadi di dalam pernyataan tersebut. Apakah dia overgeneralisasi, atau dia penghapusan konteks, atau termasuk distorsi tanggung jawab. Siap untuk latihannya? Oke, pertanyaan pertama. Semua cewek itu matre. Gimana nih? Menurut kalian jenis pola apa yang terjadi di sini? Kalau kalian jawab itu overgeneralisasi, kalian tuh bener banget. Untuk meminta klarifikasi, kalian bisa tanya balik seperti, loh kok gitu? Maksudnya gimana sih semua cewek? Bukannya ada juga yang gak matre ya? Nah, pertanyaan itu meminta dia untuk tidak menggeneralisir dan memberikan pengecualian atas pernyataan awalnya. Gimana? Udah ngerti kan konsepnya? Ya udah, ayo sekarang kita lanjut ke pernyataan yang selanjutnya. Mereka tidak kompeten. Nah, apa yang mereka maksud di sini? Apa yang dihilangkan atau dihapus dari pernyataan ini? Tepat sekali. Ini masuk ke kategori penghapusan informasi penting. Kalian bisa tanya, misalnya, dalam konteks apa dia itu tidak kompeten? Jelasin lagi dong. Nah, dengan begitu, dia juga harus memberikan konteks dari kata kompeten yang awalnya dihilangkan. Satu lagi ya. Hujan membuatku terlambat. Nah, tebak pola apa yang terjadi di sini? Yap, ini distorsi tanggung jawab atas emosinya sendiri. Kalian bisa tanya balik kayak, bagaimana tepatnya hujan membuatmu terlambat? Bukannya terlambat itu tanggung jawabmu sendiri ya? Pertanyaan itu memintanya untuk mengklarifikasi dan tidak mengalihkan tanggung jawab emosinya ke pihak lain. Nah, gitu aja sih latihan menggunakan metamodel untuk komunikasi yang lebih jelas dan lebih efektif. Semoga dengan bahasa sehari-hari tadi, kamu bisa nangkap konsepnya dengan gampang. Teruslah berlatih untuk komunikasi yang lebih masuk ya, dan yang lebih on point. Jadi, dalam komunikasi sehari-hari, sering banget kan kita itu ngalamin salah paham atau beda persepsi gara-gara ngomongannya nggak jelas atau ambigu. Nah, ini tuh yang bikin sering terjadi konflik atau masalah kecil jadi berlarut-larut. Makanya, metamodel ini penting banget buat kita pakai supaya kita tuh bisa komunikasiin apa yang kita maksud dengan lebih jelas dan lebih transparan. Teman-teman ingat gak sih waktu kita bahas soal generalisasi berlebihan, penghapusan konteks atau pengalihan tanggung jawab emosi? Nah, itu metamodel itu solusinya biar kita nggak kebiasaan melakukan hal-hal seperti itu. Nah, dengan metamodel kita itu bisa mengklarifikasi makna di balik ucapan kita. Misalnya aja kalau kamu bilang cewek-cewek itu matre, ya aku bisa tanya balik, emang maksud kamu apa sih cewek-cewek itu? Bukannya ada juga yang nggak matre? Atau kalau misalnya kamu ngegas, pantesan mereka mahal banget. Nah, aku juga bisa minta klarifikasi dengan nanya, mahal dibanding sama apa emangnya? Tolong kasih konteksnya dong. Dengan saling bertanya dan mengklarifikasi seperti itu, pemahaman ini bakalan jadi lebih jernih dan kita tuh bisa menghindari salah persepsi atau konflik yang gak perlu banget gitu. Jadi intinya, metamodel ini penting banget buat kita terapin dalam komunikasi sehari-hari supaya kita itu bisa ngomong dengan lebih jelas, lebih transparan, dan saling memahami satu sama lain. Jadi kayak gak ada lagi salah paham atau kesalah pengertian yang merugikan semua pihak. Jadi mulai sekarang, yuk kita coba terapin metamodel ini ke dalam percakapan kita. Kalau misal ada yang ngomong sesuatu yang ambigu atau kurang jelas, jangan segan buat minta klarifikasi dengan sopan. Nah, dengan begitu komunikasi kita bakal lebih efektif dan saling ngerti lah pokoknya.
Gimana? Ngerti kan pentingnya meta model buat kehidupan sehari-hari kita? Kita coba terapin bareng-bareng yuk biar lancar komunikasinya dan gak sering lagi salah paham. Oke, segitu dulu penjelasan aku. Semoga kalian paham. See you on next video. Bye bye.